Pada tahun 2077 di Amerika Serikat, nampak seorang pria bernama Cooper yang sedang menjadi koboi di pesta ulang tahun anak. Sementara berita mengabarkan bahwa presiden telah hilang dan mungkin akan ada bom nuklir yang dijatuhkan dalam waktu dekat. Meski demikian, pesta ulang tahun tetap berlanjut dan semua orang mengabaikan berita itu. Hingga pada akhirnya, Cooper dan yang lainnya menyaksikan dengan ngeri saat bom nuklir diledakkan dan dunia yang kita kenal berakhir. Semua orang bergegas menuju bunker, sementara Cooper pergi menunggangi kuda bersama anaknya. Namun nampaknya itu sia-sia, karena ada banyak sekali bom nuklir yang diledakkan di kota itu. 219 tahun kemudian, nampak seorang gadis bernama Lucy. Dengan keterampilan yang dimilikinya, Lucy nampaknya bisa melakukan apapun, kecuali permainan tembak-menembak yang ia tidak terlalu pandai. Lucy tinggal di Vault 33, jauh di bawah permukaan. Saat itu ia berbicara kepada Dewan, dan meminta izin ke mereka untuk berpartisipasi dalam perdagangan 3 tahunan dengan Vault 32. Yang berarti ia sudah siap untuk menikahi seorang pria dari Vault 32 dan menjalani hubungan baik antara Vault. Pada akhirnya, anggota Dewan pun setuju, dan Lucy bersiap-siap untuk bertemu calon suaminya. Ayahnya Lucy bernama Hank, yang merupakan pemimpin Vault, akhirnya mengantar Lucy ke pintu masuk Vault 32. Saat pintu Vault terbuka, kita diperkenalkan dengan Moldaver, yang rupanya adalah pemimpin dari Vault 32. Lucy pun diperkenalkan kepada calon suaminya yang bernama Monty. Singkat cerita, mereka semua pun merayakan pernikahan itu. Namun hal tersebut diinterupsi oleh Hank, yang percaya bahwa permukaan bumi akan segera ramah lingkungan, terutama bagi anak-anak Lucy nanti. Ia percaya bahwa peradaban manusia akan kembali bangkit untuk mengisi kembali planet bumi di permukaan. Ketika berpesta ria, Lucy mengajak Monty ke kamarnya dan mereka pun main kuda-kudaan. Sementara itu, Norman yang merupakan saudara laki-lakinya Lucy pergi ke Vault 32. Namun di sana ia tidak menemukan siapapun, bahkan tempat itu berantakan dan gandum mereka rusak. Tidak hanya itu, Norman juga menemukan pengawas yang sebelumnya telah dibunuh. Menyadari ada yang tidak beres, ia pun bergegas kembali ke Vault-nya. Di waktu yang sama, Lucy mulai merasa curiga ketika ia mendengar teriakan dari luar. Hingga pada akhirnya, pria itu pun menunjukkan diri aslinya, di mana ia dan kawan-kawannya adalah perampok. Perkelahian pun tidak bisa dihindari, hingga dengan sekuat tenaga, Lucy pun berusaha membunuh pria itu. Masih dengan gaun pengantinnya, Lucy keluar dari kamar sambil memegang perutnya yang terluka. Ia mengambil senjata dan berusaha melumpuhkan beberapa perampok di sana. Saat itu juga ia melihat tempat tinggalnya yang sudah kacau akibat ulah perampok. Sayangnya, para perampok berhasil menyandara orang-orang Vault hingga terjadilah perselisihan di sana. Moldaver memutuskan untuk menawarkan pilihan kepada Hank, menyelamatkan Lucy atau orang-orang Vault yang disandra. Mendengar hal itu, Hank mengunci putrinya di sebuah ruangan dan mengorbankan dirinya. Setelah itu ia ditenangkan dan dibawa keluar ke dunia nyata. Maybe you should do what you do best. Setelah apa yang terjadi, para penyintas Vault berkumpul untuk pertemuan darurat. Di sana, Lucy ingin membentuk kelompok pencarian untuk mencoba menemukan ayahnya. Namun mereka menolak karena selain berbahaya, mereka mempunyai prioritas utama, yaitu menjaga keamanan orang-orang Vault. Mendengar hal itu, Lucy akan tetap pergi mencari ayahnya. Norman membantunya membukakan pintu dan membiarkan saudarinya keluar. Ketika Lucy menginjakkan kakinya untuk yang pertama kali di dunia luar, ia terkejut karena di sana banyak mayat dan tulang yang berserakan. Di tempat lain, nampak seorang pria bernama Maximus. Ia berada di atas permukaan
dan bergabung dalam Brotherhood of Steel yang bertujuan untuk mengembalikan kemakmuran dunia. Gurunya bernama Felix tidak begitu senang dengan kurangnya pengetahuan Maximus dalam pelajaran itu, dan ia langsung menampar mulutnya ketika Maximus angkat bicara. Nampaknya Maximus dikucilkan di tempat itu. Ia sering disuruh membersihkan toilet dan ditindas oleh teman-temannya. Hingga suatu ketika, temannya bernama Dan dipromosikan untuk menjadi pendamping kesatria bersama rekan-rekannya. Itu adalah pil pahit yang harus ditelan oleh Maximus karena Dan merupakan satu-satunya orang yang tidak menindasnya. Tetapi di pagi hari, Dan mendapatkan luka di kakinya yang nampaknya ada seseorang yang telah mencelakainya. Pihak berwenang yakin bahwa Maximuslah yang bertanggung jawab atas hal itu. Mereka membawa Maximus ke sebuah ruangan dan menanyakan tentang cederanya Dan. Di sana, Maximus mengaku bahwa ia memang menginginkan hal itu terjadi, namun nyatanya bukan ia yang melakukannya. Selain itu, ia juga berkata bahwa ia siap menyerahkan hidupnya kepada Brotherhood of Steel dan bersedia melakukan apapun. Mendengar hal itu, pihak berwenang langsung memberikannya promosi, di mana Maximus akan menggantikan Dane sebagai pendamping kesatria. Setelah itu, mereka semua diberitahu tentang misi berikutnya. Pihak berwenang berkata bahwa penghuni Englif telah melarikan diri dan mereka diperintahkan untuk menangkapnya. Orang-orang Englif adalah musuh mereka, di mana orang-orang Englif memiliki potensi besar untuk merugikan negara mereka, sehingga mereka harus menangkapnya dengan cara apapun. Setelah itu, Maximus diberikan gambar targetnya sebelum akhirnya mereka pun pergi dari sana. Di hutan belantara, nampak sekelompok orang Englif yang mengunjungi sebuah makam. Di sana mereka menggali makam itu dan membuka peti yang di dalamnya ada gol. Gol itu tidak lain adalah Cooper yang ternyata ia berhasil selamat dari bencana nuklir, namun ia bermutasi dan menjadi Gol. Mereka mengajak Cooper untuk bekerja sama dengannya untuk menemukan Wilzik, seorang ilmuwan Englif yang melarikan diri dengan anjingnya. Wilzik ternyata sedang menjadi buronan nomor 1, dan siapapun yang bisa menangkapnya akan mendapatkan hadiah besar. Mereka pun mengajak Cooper, di mana mereka akan membagikan hadiahnya jika Cooper mau bergabung dengannya. Namun Cooper tidak mau, di mana ia berkata bahwa dirinya akan mencari ilmuwan itu sendiri dan langsung membunuh mereka semua. Dalam kilas balik, kita diperkenalkan lebih dalam kepada Wilzik. Ia bekerja sebagai ilmuwan orang-orang Englif, di mana mereka seringkali melakukan eksperimen dengan makhluk hidup. Di sana Wilzik membiarkan anjing terbaik di kelasnya dan melatihnya menjadi anjing yang sempurna. Sambil melatih itu, ia secara diam-diam membuat fusi dingin, di mana hal tersebut merupakan hal yang melenceng dari pekerjaannya. Apesnya salah satu ilmuwan menyadari hal itu dan membunyikan alarm yang ada di sana. Gak lama kemudian, anjing Wilzik melompat ke arah ilmuwan itu dan membunuhnya dengan mencabik-cabik tubuhnya. Akhirnya sebelum orang lain mengetahui hal itu, Wilzik dan anjingnya pergi ke hutan belantara. Wilzik ini menjadi buronan setiap faksi, bahkan Brotherhood of Steel. Sementara itu, Lucy melanjutkan perjuangannya untuk menemukan ayahnya. Ketika ia berkemah malam itu, apinya yang menyala menarik perhatian Wilzik dan seekor kecoa yang bermutasi. Wilzik memperingati Lucy bahwa ia harus berhati-hati dan menyesuaikan dirinya di dunia luar. Lucy perlu beradaptasi, dan ia memperingatkan bahwa prioritas Lucy mungkin berubah ketika menelusuri dunia luar. Setelah berbicara, Wilzik langsung pergi tanpa memberitahu namanya kepada Lucy. Keesokan harinya, Wilzik terus berjalan bersama anjingnya. Ia beristirahat di dekat limbah radioaktif, namun tiba-tiba saja anjingnya membawakan tangan yang terputus dari dalam goa. Akhirnya menyadari bahwa tempat itu berbahaya, Wilzik pun pergi dari sana. Gak lama kemudian, Maximus dan kesatrianya datang ke tempat itu.
Mereka mencoba memasuki gua itu, namun ketika berada di dalam, kesatria itu menyuruh Maximus untuk jalan lebih dulu. Nah, ketika Maximus jalan duluan, tiba-tiba saja dari belakang kesatria muncul seekor beruang bermutasi yang langsung menyerangnya. Kesatria itu lari ketakutan dan menyuruh Maximus untuk menembaknya. Ketika beruang itu sudah mati, kesatria itu menyalahkan Maximus, bahkan memperlakukannya seperti budak. Sampai suatu ketika, Maximus berkata bahwa pria itu tidak pantas menjadi kesatria, dan ia membiarkan pria itu kehabisan darah sampai mati. Maximus pun memutuskan untuk memakai baju besi itu, dan bertekad untuk membawa targetnya demi mendapatkan kehormatan dari ketua. Sementara itu, Lucy menemui seorang pria untuk menanyakan arah ke kota Philly. Namun pria itu agak eksentrik, dan ia menunjukkan bahwa Philly berada tepat di atas bukit, juga memperingatinya bahwa kota itu sangat berbahaya. Hello there, my name is... Sesampainya di sana, Lucy mengikuti kerumunan orang dan merasa aneh dengan tingkah lakunya. Di sana Lucy memasuki sebuah toko, dan Gold nampak memperhatikannya dari kejauhan. Ketika berada di dalam, Lucy pun bertanya tentang Moldaver. Namun ketika ia menanyakannya, sikap Jun yang merupakan pemilik toko berubah dan memperingati Lucy untuk pergi dari sana. Karena kalau tidak, keadaan akan menjadi buruk. Lucy pun keluar dari toko. Secara kebetulan ia bertemu dengan Wilzik yang rupanya tahu data diri Lucy dan memperingatinya bahwa dunia di sini sangat berbeda dengan default. Gak lama kemudian, pertemuan kecil mereka menarik perhatian Gold. Dan Gold itu berkata bahwa ia akan mengambil kepala Wilzik. Tapi rupanya Jun telah dibayar banyak oleh seseorang untuk mengantar Wilzik ke sebuah tempat dengan aman. Tanpa banyak kata, Gold itu langsung menembak kaki Wilzik dan hal itu pun memicu perkelahian. I got 1,000 bottle caps for whoever kills that fucker! Sementara itu, Lucy masuk ke dalam toko, lalu memeriksa catatan Jun dan melihat nama Moldaver. Selain itu, ia juga melihat ada pistol di dinding dan memutuskan untuk mengambilnya. Lucy pun keluar dan berhadapan dengan Gold. Ia mencoba melawannya, tapi tiba-tiba saja Maximus datang dan melindungi Lucy dari Gold itu. Ketika mereka sedang bertarung, Jun dan Lucy bekerja sama untuk membawa Wilzik ke dalam. Jun memanggil rekannya bernama Barf untuk memperbaiki kakinya Wilzik. Setelah itu, ia meminta Lucy untuk membawa Wilzik ke Moldaver, dan karena Lucy memiliki tujuan yang sama, ia pun menerimanya. Di waktu yang sama, nampak Maximus yang masih berusaha melawan Gold itu. Hingga pada akhirnya, serangan Gold membuat Maximus kehilangan kendali atas baju besinya dan ia melempar dirinya sendiri. Setelah apa yang terjadi, Gold itu tidak menemukan targetnya di dalam toko, tapi ia menemukan anjing milik Wilzik yang terluka, lalu menyembuhkannya untuk menemukan Wilzik menggunakan indera penciuman anjing itu. Sementara itu, nampak Lucy dan Wilzik yang sedang berjalan ke tempat tujuan. Namun Wilzik mulai kehabisan darah dan ia menyerah dengan meminum serum untuk bunuh diri. Sebelum mati, ia memberitahu Lucy untuk membawa kepalanya ke Moldaver dan memberikan lokasi tujuan. It'll be easier if you carry my head. Okie dokie. Beberapa saat kemudian, nampak Gold yang masih mengejar Wilzik. Dengan ditemani oleh anjingnya, ia menemukan tubuh Wilzik tanpa kepala. Ia pun berpikir bahwa Lucy lah yang memotongnya, sebelum akhirnya ia melanjutkan perjalanannya menuju kota. Sementara itu, nampak Maximus yang sedang panik setelah mendapatkan panggilan dari atasannya. Ia berbohong dengan berpura-pura bahwa dirinya adalah kesatria
dan Maximus telah tewas dimakan oleh beruang. Mengetahui hal itu, atasannya berkata bahwa ia akan mengirimkan pengawal baru untuknya. Tapi Maximus menolak, dan karena takut ketahuan, Maximus pun langsung menghancurkan radio itu. Setelah itu, ia pergi untuk memperbaiki inti fusi agar baju besi miliknya bisa kembali normal. Namun ketika ia kembali lagi, Maximus melihat perampok yang ingin mencuri baju besinya. Tanpa pikir panjang, Maximus pun langsung melawan mereka. Dengan usaha yang tidak mengenal lelah, ia pun berhasil mengusir para perampok itu. Tapi gak lama kemudian, bala bantuan datang, sehingga Maximus tidak punya pilihan lain selain mengenakan baju besi dan berpura-pura menjadi kesatria. Pria itu bernama Thaddeus yang akan menjadi pendamping barunya. Maximus tentu kurang suka, terutama Thaddeus sering menindasnya ketika di kamp pelatihan. Di sisi lain, Lucy menemukan kota yang tenggelam dan seekor rusa yang sedang mencari makan. Namun gak lama kemudian, ia merasa aneh dan tiba-tiba saja rusa itu dilahap mutan dari dalam air. Tidak hanya itu, Lucy bahkan ditarik dan kepala Wilzik diambil oleh mutan itu. Ketika ia ingin mengejarnya, tiba-tiba saja Gold datang sambil menodongkan pistol ke arahnya. Ia sangat marah setelah mengetahui kepala Wilzik yang diambil oleh mutan itu. Di dalam vault, Chad diberikan tugas baru dan tidak lagi menjadi penjaga gerbang. Norman juga mendapatkan tugas baru yang agak merendahkan, termasuk membawakan makanan untuk para perampok yang dikurung. Berbicara tentang tugas yang merendahkan, Maximus juga melakukannya kepada Thaddeus, di mana ia memaksa pria itu untuk melakukan semua perintah anehnya. Lalu ketika mereka lanjut berjalan, mereka menemukan tubuh Wilzik dan mengira bahwa Gold lah yang telah melakukannya. Di tempat lain, Gold menggunakan Lucy sebagai umpan untuk memikat mutan sehingga ia bisa mengambil kepalanya Wilzik. Nampaknya cara itu berhasil, di mana mutan tersebut langsung keluar dari air dan berusaha menelan Lucy. Lucy pun berusaha melawannya dan secara tidak sengaja ia melempar tas milik Gold yang di dalamnya ada obat khusus miliknya. Gold itu pun sangat marah dan mengikat Lucy untuk membawanya ke suatu tempat. Di sisi lain, Thaddeus mulai mengungkapkan lebih banyak tentang masa lalunya. Rupanya Thaddeus sendiri dulunya sering ditindas, tetapi ketika Maximus menjadi rekrutan baru, dia berusaha mengalihkan perhatian semua orang kepadanya. Thaddeus jadi merasa tidak enak dengan Maximus dan ia merasa menyesal. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanannya hingga sampailah mereka ke kota yang tenggelam. Alat pelacaknya menunjukkan bahwa kepala Wilzik ada di sana, sebelum akhirnya mutan itu muncul, sehingga mereka berusaha melawannya. Pada akhirnya, mereka berhasil mengalahkan mutan itu, juga mendapatkan kepala Wilzik. Mereka pun sangat senang karena berhasil mendapatkan targetnya. Di sisi lain, Lucy dan Gold berkeliaran di gurun. Mereka tiba di klinik medis Westside, di mana mereka menemukan Gold lain bernama Roger. Nampaknya Roger sedang tidak sehat dan ia membutuhkan obat secepatnya. Tapi karena obat Gold hancur karena kejadian tadi, Cooper pun tidak bisa memberikannya, sehingga ia langsung membunuh temannya itu. Sebelum mereka pergi, Cooper memakan tubuh temannya sendiri, dan Lucy disuruh mengirisnya untuk bekal perjalanan. Pengalaman itu membuat Lucy mulai mengerti dengan cara bertahan hidup orang-orang di dunia luar. Lalu karena kehausan, Lucy terpaksa meminum genangan air kotor. Gak lama kemudian, Gold itu mulai batuk-batuk, sehingga Lucy mengambil kesempatan itu untuk lari. Namun Gold itu berhasil menangkapnya dan memotong jarinya untuk membalas perbuatannya. Di dalam vault, pemungutan suara untuk pemimpin selanjutnya akan dilakukan. Sementara Norman masih mencari-cari informasi tentang apa yang telah terjadi pada vault 32. Namun ia selalu dilarang untuk mengakses catatan vault itu, dan hal tersebut mulai membuatnya berspekulasi bahwa ada hal buruk yang terjadi. Karena hal itu,
Norman dan Chad pergi ke Vault 32 dan memeriksa tempat itu lagi untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, mereka menemukan salah satu Pip Boys yang terakhir aktif pada 2 tahun yang lalu. Itu pun menjelaskan bahwa para penghuni Vault sudah lama mati sebelum para perampok muncul. Anehnya lagi, mereka menemukan beberapa mayat yang sepertinya saling membunuh. Selain itu, Norman juga menyadari bahwa para perampok masuk dengan menggunakan ID milik Rose, di mana Rose adalah ibunya Lucy dan Norman yang sudah lama mati. Sementara itu, Lucy dan Gold pergi ke sebuah supermarket di mana Gold itu bermaksud untuk menjual Lucy dengan imbalan obat yang ia butuhkan. Setelah Lucy masuk, Gold itu terjatuh, pertanda bahwa ia membutuhkan obat secepatnya. Di dalam sana, Lucy bertemu robot pembantu dan robot itu membawanya ke ruang medis. Robot itu menyembuhkan lukanya sebelum akhirnya ia membius Lucy dan berkata bahwa ia akan mengambil organnya. Ketika sedang dibawa, Lucy melihat beberapa gol yang sedang dikurung di kulkas dan beberapa organ tubuh manusia. Ketika robot itu ingin membedahnya, Lucy dengan sigap menghindar dan berusaha melawan robot itu. Lucy membawa robot itu bersamanya dan menodongkan racun ke para bandit itu. Ia menyuruh bandit itu untuk membebaskan semua tahanan, tapi ketika dibuka, sebagian gol itu telah menjadi zombie dan langsung menyerang mereka. Setelah apa yang terjadi, Lucy memberikan beberapa obat untuk Gol. Lucy berkata bahwa ia tidak akan pernah menjadi jahat sebelum akhirnya ia pun pergi dari sana. Setelah itu Gol menuju ke dalam dan menemukan obat yang sangat banyak. Secara kebetulan juga, salah satu film dirinya ada di sana dan ia memutuskan untuk menontonnya. Pada malam hari, nampak Maximus dan Thaddeus yang sedang beristirahat di stasiun. Setelah meresmikan Thaddeus sebagai pengawalnya, Maximus menampakkan dirinya di hadapan Thaddeus. Melihat hal itu, Thaddeus segera menyerangnya, namun kakinya terinjak oleh baju besi itu. Walau begitu, ia berhasil mengambil intifusinya dan membiarkan Maximus terjebak di dalam baju besinya. Thaddeus pergi dengan membawa kepala Wilczek dan juga anjingnya. Pagi harinya, ketika Maximus dikerumuni oleh kecoa bermutasi, Lucy muncul dan membunuh semua kecoa itu. Mereka pun saling memperkenalkan dirinya, dan karena mereka mempunyai tujuan yang sama, mereka pun bekerja sama untuk menangkap Thaddeus. Saat mereka berjalan, mereka bertemu dengan 2 orang asing yang nampak sangat mencurigakan. Maximus menyadari bahwa mereka adalah kanibal, dan ia berpikir cepat dengan membunuh para kanibal itu. Namun sayangnya Maximus terkena tembakan di bagian lengannya. Maximus menganggap bahwa itu hanyalah goresan kecil, sehingga mereka pun lanjut berjalan. Ketika sedang berjalan, mereka tiba di Sedison yang merupakan ibu kota California baru. Lucy terkejut setelah mengetahui populasi tempat itu lebih banyak dari yang ia duga. Bagaimanapun, hari reklamasi adalah hal yang diyakini oleh setiap penghuni Vault dan mereka percaya bahwa hari itu akan tiba. Hanya saja, semua itu sudah terjadi di mana ada jauh lebih banyak orang di permukaan daripada yang ia duga. Lucy mulai berpikir bahwa seluruh keberadaannya hanyalah sebuah kebohongan. Mendengar hal itu, Maximus mencoba melunakkan ekspektasinya, menunjukkan bahwa seluruh kota telah hilang dari peta setelah ledakan besar. Maximus adalah salah satu orang yang berhasil selamat dari ledakan itu, dan ia dibawa ke kamp pelatihan oleh Brotherhood of Steel. Gak lama kemudian, Lucy menyadari bahwa Maximus mengalami pendarahan yang cukup parah. Mereka berdua pun berjalan cepat, hingga sampailah mereka ke laboratorium medis Hawthorne. Lucy langsung menelusuri tempat itu untuk mencari kotak P3K. Maximus pun segera menyusulnya, namun ketika ia melewati salah satu pintu, ketika terbangun dari pingsannya,
Lucy menyadari bahwa mereka terjatuh ke Vault 4 yang nampaknya tempat itu sangat damai. We're in a vault. Sementara itu, Norman dan Chad terus mencari jawaban di Vault 32. Mereka sangat terkejut setelah melihat puluhan mayat yang berada di pintu Vault 31. Nampaknya orang-orang itu mencoba membobol Vault 31 yang sepertinya ada sesuatu yang disembunyikan di sana. Singkat cerita, pemungutan suara untuk pemimpin selanjutnya pun dimulai, di mana seorang wanita bernama Betty berhasil menang telak. Hal itu membuat Norman merasa curiga karena setiap pemimpin yang dipilih dalam sejarah mereka adalah orang-orang yang berasal dari Vault 31, termasuk ayahnya sendiri. Tidak hanya di Vault 33, hal itu juga terjadi di Vault 32. Setelah terpilih, Betty mengajak mereka semua ke Vault 32 dan memutuskan bahwa mereka perlu memukimkan kembali Vault itu. Norman merasa heran karena tempat itu sangat bersih, sangat berbeda dari yang sebelumnya. We must remember. Dalam kilas balik, nampak Cooper yang sedang melakukan syuting untuk mempromosikan Vault. Ia melakukan syuting itu di Vault 4 yang seluruhnya akan dihuni oleh 80 ilmuwan. Cooper sendiri kurang percaya dengan perusahaan Vault karena mereka menerapkan beberapa aturan yang konyol dan membatasi kebebasan penghuninya. Walau begitu, Cooper melakukan syuting iklan itu dengan baik sebelum akhirnya ia berendam dengan istrinya bernama Barb. Istrinya kebetulan bekerja di perusahaan Vault dan ia telah membeli salah satu Vault terbaik untuk ditempati oleh keluarganya jika perang terjadi nanti. Mendengar hal itu, Cooper sedikit kecewa karena semua orang di sekitarnya mulai percaya pada Vault. Cooper sendiri berjuang untuk membela kebebasan dan ia percaya bahwa Vault melanggar hal itu. Walaupun begitu, ia berusaha yakin dengan istrinya bahwa Vault adalah jalan terbaik untuk keluarganya. Di masa kini, Gold ditangkap oleh sekelompok sheriff karena telah menghancurkan bisnis lokal mereka. Mereka membawa Gold itu ke bosnya yang bernama Sorrel. Di sanalah Sorrel memproklamirkan dirinya sebagai presiden dan ia membuat kesalahan dengan mempercayai Gold dengan menyuruh bawahannya untuk menyimpan senjata mereka. Take Sheriff Troy's guns away. Setelah itu, ia melihat poster Moldaver di dinding dan menyadari bahwa itu adalah Nyonya Williams, seorang mantan ilmuwan yang dulu pernah ia temui. Gold itu pun memutuskan untuk mencari Moldaver. Dalam kilas balik, nampak Cooper yang menghadiri sebuah pertemuan yang dipimpin oleh Nyonya Williams. Setelah ceramahnya selesai, Nyonya Williams menghampiri Cooper dan mengaku bahwa ia mengenal istrinya Cooper. Nampaknya dulu ia pernah berselisih dengan perusahaan Vault, di mana semua proyek penelitian miliknya disita oleh mereka, dan istrinya Cooper terlibat dengan hal itu. Oleh karena itu, Nyonya Williams memberikannya alat penyadap suara dan meminta Cooper untuk memata-matai istrinya, karena ia yakin istrinya tidak sebaik yang Cooper kira. Pada akhirnya, Cooper pun mulai menyadap Pip-Boy milik istrinya dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang disembunyikan oleh istrinya. Di masa kini, Lucy dan Maximus diberikan perawatan yang sangat baik dan diberikan makanan. Pemimpin Vault bernama Benjamin mulai memperkenalkan mereka tempat itu dan juga asistennya bernama Birdie. Namun mereka merasa aneh karena sebagian besar penghuni Vault itu nampaknya adalah manusia hibrida. Benjamin berkata bahwa sebagian besar penghuni di sana merupakan orang-orang dari permukaan yang berhasil selamat dari ledakan nuklir. Ia memberikan mereka semua kebebasan di Vault itu, kecuali ke lantai 12 yang dilarang dimasuki. Setelah pertemuan itu, Maximus menemukan baju besi miliknya yang disimpan di salah satu ruangan. Melihat hal itu, ia mencoba mengambil intifusi dari ruang rektor, namun gak lama kemudian Birdie datang dan memberikan Maximus sebuah Pip-Boy. Birdie mencoba meyakinkannya untuk menerima kehidupan di Vault dengan memberikan kamarnya sendiri. Sementara itu, Lucy berpartisipasi dalam tradisi penghuni permukaan untuk melakukan penghormatan kepada ibu kota Shedison. Namun lama-kelamaan acara itu semakin aneh
di mana mereka mulai memuja Moldever dan percaya bahwa Moldever akan membawa kembali peradaban di permukaan. Akhirnya karena merasa aneh, Lucy pun mencoba meyakinkan Maximus bahwa mereka harus segera pergi dari Vault itu. Namun nampaknya Maximus telah menyesuaikan diri dengan kehidupan Vault dan ia menolak untuk pergi. Dengar hal itu, Lucy memutuskan untuk menjelajahi lantai 12, berharap menemukan bukti keanehan supaya Maximus percaya. Di sanalah ia melihat puluhan makhluk hidup yang nampaknya dijadikan objek penelitian oleh para ilmuwan. Lalu gak lama kemudian, seseorang menyadari keberadaannya dan Lucy berhasil ditangkap oleh mereka. Di sisi lain, nampak seorang petani bernama Adam yang sedang mencari logam dengan anaknya bernama Tommy. Adam juga memiliki putra sulung bernama Rufus yang kini sedang berada di Philly. Ketika mereka pulang, mereka menemukan Ghoul yang sedang makan di meja mereka. Rupanya, Ghoul itu sedang mencari informasi tentang keberadaannya Moldever, dan menurut surat yang ia temukan dari tubuh Rufus yang sudah ia bunuh, Tommy mengetahui keberadaannya Moldever. Tommy pun dengan enggan mengungkapkan bahwa Moldever ada di observatorium. Walaupun sudah dikasih tahu, Ghoul itu tetap menembak Tommy dan pergi begitu saja. Sementara itu, Lucy diborgol di dalam Vault 4. Mereka menunjukkan rekaman para ilmuwan, termasuk pengawas Hawthorne, yang semuanya diserang oleh mutan ciptaan mereka. Rupanya yang mereka lakukan adalah menghibridasi manusia dengan spesies yang resisten terhadap radioaktif untuk membuat mereka mampu menahan radiasi tinggi. Namun sayangnya percobaan itu menjadi kacau dan malah membunuh para ilmuwan. Pada akhirnya, Lucy pun dibawa pergi untuk diadili. Mereka melewati kamar Maximus, dan Maximus akhirnya memutuskan untuk menyelamatkan Lucy. Ketika Benjamin mengambil pedangnya untuk menghukum Lucy, ia gunakan pedang itu untuk memotong ikatannya daripada memenggal kepalanya. Benjamin berkata bahwa Lucy akan diasingkan di permukaan dan baginya hal itu sudah cukup untuk menghukumnya. Sementara itu, Maximus mengambil inti fusi yang membuat listrik di Vault itu berkedip. Setelah itu, ia membuat keributan, menganggap bahwa Lucy dalam bahaya. Stop! They're letting me go. Setelah itu, mereka keluar ke permukaan, tapi karena Maximus telah mencuri inti fusi milik Vault itu, Lucy menyuruhnya untuk mengembalikannya. Awalnya Maximus tidak mau, karena ia merasa telanjang tanpa baju besinya. Tapi ia dengan enggan menyetujuinya, dan mereka pun melanjutkan perjalanan. Di tempat lain, Thaddeus menemukan pompa bensin terdekat dan beristirahat sejenak. Luka di kakinya nampak sangat parah, di mana ia akan mati jika tidak ditangani dengan cepat. Thaddeus pun memutuskan untuk meninggalkan anjingnya di dalam kotak Nuka-Cola, sebelum akhirnya ia pun melanjutkan perjalanannya. Saat berjalan itulah, ia bertemu seorang dokter yang setuju untuk menyembuhkannya, tapi dengan imbalan inti fusi. Thaddeus pun setuju, dan ketika Thaddeus meminum ramuan dari dokter itu, kakinya yang terluka langsung sempurna kembali. Oh shit, thank you. Sementara itu, Ghoul berhasil menemukan anjing Wilzik dan menggunakannya untuk melacak Thaddeus. Sementara Thaddeus nampak menemui seseorang untuk meminjam radio agar bisa menghubungi Brotherhood of Steel. Tetapi saat menunggu jemputannya, Lucy dan Maximus mendatanginya, dan secara tidak sengaja, ia menginjak ranjau yang ada di sana. God, I suck without a scope. Tapi anehnya Thaddeus tidak terluka, dan di sanalah ia menyadari bahwa ramuan yang ia minum tadi telah mengubahnya menjadi Ghoul. Gak lama kemudian, Brotherhood of Steel mulai datang ke tempat itu, dan Thaddeus merasa panik karena mereka pasti akan membunuhnya jika mengetahui dirinya adalah Ghoul. Maximus pun menyuruhnya untuk pergi, sementara dirinya akan menipu Brotherhood of Steel dengan menukar kepala itu dengan kepala orang lain, sementara kepala Wilzik akan dibawa oleh Lucy ke Moldever. Go home. That's where I want for No, you. you're supposed to come with me. Trust me. You're my world, you're my guiding light. Find me. I will. Kembali ke Vault 33, keadaan berubah menjadi kacau
setelah para perampok dibunuh dengan racun tikus. Norman menganggap bahwa Betty lah yang melakukannya, sebelum akhirnya pemindahan pun dilakukan, di mana sebagian dari mereka akan dipindahkan ke Vault 32. Chad dan kekasih gelapnya bernama Sandra menuju ke Vault 32, sementara Norman tinggal di Vault 33. Setelah itu, Norman masuk ke kantor Betty dan memutuskan untuk mencari tahu apa yang terjadi. Norman menggunakan komputernya Betty dan mengirim pesan ke pemimpin Vault 31. Tanpa diduga, ia mendapat balasan langsung dan berhasil menuju ke sana setelah berpura-pura menjadi Betty. Norman pun segera ke pintu Vault 31 dan mulai berjalan ke dalam. Sementara itu, nampak Maximus yang sedang dalam perjalanan kembali ke markas dengan kepala palsunya. Hingga pada akhirnya, ia berhadapan dengan ketua dan memberikan kepala palsu itu. Ketua tentu saja marah dan berniat menghukum mati Maximus. Melihat hal itu, Danny meminta ketua untuk mengampuni Maximus dan mengaku bahwa sebenarnya ialah yang mencederai kakinya sendiri agar Maximus bisa menggantikannya. Ketua pun mengampuninya. Maximus kemudian mengungkapkan kebenaran, menunjukkan bahwa kesatria mati sebagai seorang pengecut. Setelah itu, ia memberitahu kepala Wilzik yang asli dan berjanji akan mengantarkan mereka ke Moldaver. Di sisi lain, Lucy muncul di markas Moldaver dan dibawa langsung ke ayahnya yang sedang dikurung di dalam sangkar. Ia menawarinya makanan, sebelum akhirnya Lucy pun menyerahkan kepala Wilzik dan meminta Moldaver untuk membebaskan ayahnya. Moldaver pun setuju, tapi sebelum itu ia akan mengungkapkan sebuah fakta tentang ayahnya Lucy yang sebenarnya. Di sisi lain, Norman menemukan robot berotak dan puluhan bayi tabung yang berisikan puluhan manusia. Orang-orang itu rupanya adalah pendiri perusahaan Vault yang sengaja ditidurkan untuk menjaga kelangsungan hidup umat manusia setelah ledakan nuklir. Mengejutkannya lagi, Hank dan Betty berasal dari bayi tabung itu. Di masa lalu, Cooper melacak istrinya dan mengikutinya ke markas Vault. Di sanalah diketahui alasan mengapa bom nuklir dijatuhkan. Jadi negara mereka saat itu sedang berperang, dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan, mereka menciptakan Vault di setiap kota. Tapi peperangan itu ingin usai, dan mungkin saja perjanjian damai antara negara segera dibuat, di mana hal itu akan membuat Vault yang mereka ciptakan menjadi sia-sia. Dan untuk mengatasi hal itu, istrinya Cooper mengusulkan untuk menjatuhkan bom nuklir dengan sengaja. Setelah itu mereka berencana untuk membentuk kembali peradaban dengan manusia hasil eksperimen mereka. Tentu saja itu merupakan hal yang gila, dan Cooper memutuskan untuk bercerai dengan istrinya dengan membawa anaknya. Hingga seperti yang kita ketahui, bom nuklir dijatuhkan dan menghancurkan Sedisen, yang saat itu merupakan ibu kota California baru di negara bagian barat Amerika Serikat. Di masa kini, Moldaver memberitahu semuanya kepada Lucy, termasuk hubungan baik antara ia dengan ibunya Lucy. Sebelum ledakan, Moldaver dan ibunya Lucy tinggal di permukaan dan bersama-sama membangun peradaban. Hingga pada akhirnya, perusahaan Vault menjatuhkan bom nuklir itu dan Hank terlibat dengan mereka. Yang lebih mengejutkannya lagi adalah apa yang terjadi pada ibunya Lucy, di mana ia berubah menjadi zombie dan ia duduk tepat di meja makan. Fusi dingin yang ada di dalam kepala Wilzik merupakan kunci untuk memulai kembali kehidupan baru. Moldaver rupanya sudah kontak-kontakan dengan Wilzik untuk membuat fusi dingin itu. Namun ketika Moldaver ingin mengaktifkan mesinnya, Brotherhood of Steel datang dan menyerbu markas itu. So they say it with you. Tomorrow, say you're mine. Ketika mereka masuk, mereka bertemu dengan Gol yang nampaknya sudah menunggu mereka dari tadi. Gol itu tahu bahwa baju besi mereka mempunyai kelemahan di bagian dada, sehingga ia bisa membunuh mereka dengan mudah. Singkat cerita, Maximus bertemu Lucy di atas, dan ia langsung membebaskan Hank dari sangkar. Tetapi sikapnya berubah ketika ia mengetahui bahwa Hank lah yang bertanggung jawab
atas apa yang terjadi di Sadisen. Gak lama kemudian, Hank mengenakan baju besi itu, lalu menjatuhkan Maximus dan meminta Lucy untuk ikut dengannya. Lucy tentu saja tidak mau, dan menodongkan pistol ke arahnya. Gak lama kemudian, Cooper berhadapan langsung dengan Hank dan menuntut untuk mengetahui di mana keluarganya berada. Namun Hank tidak mengatakan apapun dan langsung pergi dari sana. Setelah apa yang terjadi, Lucy dan Gold memutuskan untuk bekerja sama mencari Hank dan semua yang ia sembunyikan. Lucy mengambil pistolnya, lalu membunuh ibunya untuk menghilangkan penderitaannya. Sebelum akhirnya ia pun pergi bersama Gold. Di dalam vault, robot berotak itu berkata bahwa Norman sudah mengetahui sangat banyak, sehingga ia pun menguncinya di ruangan itu. Di sanalah Norman memutuskan untuk tidur panjang pada salah satu bayi tabung itu. Di sisi lain, nampak Maximus yang baru saja terbangun dari pingsannya. Selain itu, Moldaver ternyata masih hidup, di mana ia langsung menyalakan mesinnya dan membuat listrik di seluruh kota menyala. Moldaver pun merasa bahagia karena tujuan baiknya tercapai. Namun setelah itu ia mati karena kehabisan darah. Dengan kepergian Moldaver, Danny percaya bahwa Maximuslah yang telah membunuhnya dan ia dipuji sebagai pahlawan. Di sanalah kepercayaannya terhadap Brotherhood of Steel mulai bergeser dan ia tidak menerima tepuk tangan dari mereka. Sementara itu, Lucy dan Gold tiba di gurun Hollywood. Mereka terus berjalan untuk mencari keberadaan Hank, di mana saat ini Hank nampak sedang memandangi kotanya Vegas.